Banyak orang bilang perbedaan antara benci dan cinta itu sangat tipis. Jadi kalau kita benci banget sama satu orang, hati-hati aja. Malah lama-kelamaan entar berbalik menjadi cinta. Haha. Maka dari itu mending kita bersikap sewajarnya aja. Jangan terlalu cinta dan jangan terlalu benci. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi nanti. Sebab perasaan seseorang itu selalu berubah-ubah. Di dalam dunia film sendiri udah banyak mengangkat tema benci menjadi cinta, entah itu di dalam ataupun di luar negeri. Berikut ini kita kasih 10 rekomendasi film romance bertema benci menjadi cinta. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. Di film pertama ada 10 Things I Hate About You. 10 Things I Hate About You merupakan sebuah film teen romcom yang udah mendunia. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau ceritanya adalah adaptasi bebas dari karya William Shakespeare yang berjudul The Taming of the Shrew. 10 Things I Hate About You yang digarap oleh sutradara Gil Janger ini menceritakan tentang siswa baru bernama Cameron yang jatuh cinta dengan Bianca. Tapi si Bianca ini nggak dibolehin pacaran sama ayahnya. Bianca yang jadinya pun bikin ayahnya ngalah. Tapi dengan satu syarat kalau kakak perempuannya Kate juga berpacaran. Namun Kate sendiri punya sifat antisosial sehingga hal itu mustahil buat terjadi. Di sini Cameron membayar Patrick untuk PDKT sama Kate dan rencana tersebut berhasil sampai Kate tahu kalau alasan sebenarnya Patrick deketin dirinya dan dia mulai benci dengan Patrick. Do I know you? You see that girl? Yeah. That's Kat Stratford. And he'll know that. Where do they teach you to talk like this in some panel? We're all stocked up here. TriStar Pictures invites you. Truly appalling. Film selanjutnya, As Good As It Get. As Good As It Get punya satu kekuatan luar biasa yaitu chemistry antara Jack Nicholson dan Helen Hunt yang bahkan berbuah manis karena mereka berdua diganjar penghargaan aktor dan aktris terbaik pada perhelatan Oscar tahun 1998. Film yang disutradarai oleh James L. Brooks ini mengisahkan tentang Melville Udall, seorang penulis novel yang menderita OCD, makanya dia nggak pernah cocok dengan siapapun. Bahkan dia membenci semua tetangga di apartemennya, terutama Simon, seorang seniman yang juga merupakan seorang gay. Hanya pelayan restoran bernama Carol lah satu-satunya yang terpaksa dapat memahaminya. Suatu ketika Carol dan Simon dapat masalah, Melvin Udall pun udah mulai nunjukin kebaikan hatinya. Namun Udall yang sulit diajak berbicara terus membuat Carol membencinya. You make me want to be a better man. From Academy Award winner James L. Brooks. Lose your mind. Guess who I bag? Oh my god. Okay, hold on. We gotta work on your surprise face. Ask me. The good news is you have time to practice between now and then. Selanjutnya Leap Year. Leap Year adalah sebuah film romcom yang dirilis pada tahun 2010 dengan latar keindahan landscape Irlandia. Film ini mengisahkan tentang Anna, seorang desainer interior yang punya pacar seorang dokter bernama Jeremy. Namun hubungan mereka mentok di situ-situ aja. Maka setelah mengetahui tradisi Irlandia di mana wanita diperbolehkan melamar wanita pada tanggal 29 Februari dan sang laki-laki wajib menerima lamaran tersebut, Anna mutusin untuk nyusul kekasihnya yang lagi di Irlandia. Tapi Anna harus melalui berbagai rintangan yang bikin dia terpaksa meminta bantuan Declan yang baru saja ditemuinya. Tapi Declan malah memperburuk keadaan yang membuat mereka saling tidak menyukai. Pertemuan pertama mereka membuat keduanya saling membenci. Tapi ya mau gak mau keduanya harus tetap bersama. Lambat laun ikatan benci Anna dan Declan malah menjadi kisah cinta yang rumit. Married, aren't you? I just can't wait to see you. You can see right through the car. Is he handsome? He's single. Mr. Collins, at your service. In an era when marrying a rich I singled you out as the companion. Selanjutnya, Pride and Prejudice. Rilis tahun 2005, Pride and Prejudice ini diangkat dari novel ikonik berjudul sama karya Jane Austen. Sejak diterbitin pada tahun 1813, udah banyak banget film dan TV series yang ngangkat kisah novel ini. Yang paling terkenal dan versi modern adalah Bridget Jones's Diary di tahun 2001. Namun yang paling terakhir diadaptasi dan tentu aja yang paling juara adalah Pride and Prejudice yang rilis pada tahun 2005 dan dibintangi oleh Keira Knightley dan Matthew McFadden.
Kisahnya sendiri bermula ketika pertemuan pertama antara Elizabeth Bennet dan Fitzwilliam Darcy dan langsung menjadi bencana karena mereka terlalu banyak mikirin kebanggaan dari diri mereka masing-masing. Namun gak bisa dipungkiri lagi kalau mereka tercipta untuk mengisi satu sama lain. Cuma emang butuh waktu yang lama buat nyadarin perasaan mereka. Sampai Prince William Darcy ngerasa kalau dia kehilangan dan gak bisa melupakan Elizabeth yang terlalu istimewa untuk dilupakan. Theory of birth. Who discovered the one person You were the last man in the world I could ever marry. She didn't like him. So did I. Pride and Prejudice. Cutting it close. Oh, come on! No problem with that? No, I just my grandmother's 90th birthday. Film selanjutnya The Proposal. Selanjutnya adalah film The Proposal. Ini adalah film romcom lainnya yang punya alur cerita benci menjadi cinta yang bakal bikin kita nggak bosen buat ditonton mulu. Lucu tapi berfaedah, The Proposal nyeritain tentang Margaret Ted, seorang wanita berkebangsaan Kanada yang bekerja sebagai pemimpin redaksi di sebuah perusahaan penerbitan buku di New York. Dia baru sadar kalau dia bakalan dideportasi dari Amerika karena visanya yang udah kadaluarsa. Karena dia tetap mau mempertahankan posisinya sebagai pemimpin redaksi, dia pun gak bakal habis akal dengan bikin asistennya Andrew menjadi tunangan dalam sementara waktu. Hubungan yang gak didasarkan cinta ini sering bikin mereka saling ngeledek satu sama lain dan semakin rumit pas mereka melakukan perjalanan ke kampung halaman Andrew. Snuggle, don't we, honey? Huge snugglers. Someone who made your life so miserable. Sweetie, honey. Standing on the precipice of something so much bigger than anyone here. Selanjutnya film Palm Springs. Palm Springs adalah sebuah film romcom yang fun dikombinasiin dengan sentuhan sci-fi. Dibintangi oleh Andy Samberg dan Christine Milioti. Film ini berkisah tentang di tanggal 9 November. Naila seorang pria yang terbangun gegara dibangunin sama kekasihnya, Misty. Mereka harus nyiapin diri buat ngehadirin acara pernikahan Tala dan Abraham karena Misty ditunjuk menjadi host salah satu sesi. Ketika momen itu tiba-tiba mikrofon di tangan Misty diambil sama Niles. Dia ngasih speech seolah-olah dia kenal dekat sama kedua mempelai. Padahal mah enggak, tapi diketahui kalau Niles sengaja ngerebut mikrofon buat nyelamatin Sarah, saudara perempuan dari Tala. Kisah Niles dan Sarah pun berlanjut sampai bermesraan dan tiba-tiba muncul seseorang yang misterius mau membunuh mereka. Mereka berdua pun lari sampai masuk ke dalam sebuah goa. Celakanya Sarah ngikutin dari belakang dan setelah kejadian tersebut keesokan harinya Niles dan Sarah terbangun di atas tempat tidur mereka masing-masing. Dan Niles kembali ngalamin situasi dan kondisi yang sama di tanggal 9 November. It's gonna be a Woke up here. One time I The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war. I can't apologize. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest. Selanjutnya film Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook adalah film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Matthew Quick. Bercerita tentang Pat Solitano, seorang pria yang balik lagi ke rumah orang tuanya setelah menghabiskan masa 8 bulan di sebuah institusi kesehatan mental. Doi ditahan karena terlibat tindakan kekerasan yang Doi lakuin ke selingkuhan istrinya. Pertemuannya dengan Tiffany, seorang wanita yang baru ditinggal suaminya yang juga punya ketidakstabilan emosi menjadi titik balik kehidupannya. Silver Linings Playbook jadi ajang tontonan yang mampu mengikat emosi penontonnya. Di dalamnya juga ada dialog-dialog yang cerdas dan menghibur serta performa akting kelas kakap dari Bradley Cooper dan Jennifer Lawrence. I'm having sex with everybody in the office. everybody. I thought you were doing it. Oh, I thought you were doing it. मेरा नाम प्रेम प्रकाश तिवारी है। कोई कुछ कर ले, मेरी आंखों से आंसू टपकने से ना रोक सके। मेरा नाम संध्यावर 85 किलो। Film selanjutnya Doom Laga Kehaisa. Doom Laga Kehaisa bukan cuma menjadi film romcom tentang perjodohan aja, tapi juga tentang body shaming dan derajat perempuan di mata laki-laki. Film yang punya judul di internasional yaitu My Big Fat Break adalah film Bollywood yang rilis perdana pada tahun 2015. Doom Laga Kehaisa mengisahkan tentang Prince, seorang penggemar musik yang mengelola toko perekaman kaset. Dia terpaksa menikah dengan Shanda, seorang gadis yang berpendidikan tinggi agar ekonomi keluarga mereka membaik. Karena dijodohin tentu aja sulit dong buat Prem untuk bisa menjalankan hidup bersama Shanda.
Bahkan hubungan mereka makin hari makin memburuk karena tingkah Prem yang selalu menghindari Sianda. Namun semuanya berubah setelah mereka mengikuti sebuah lomba dan melewati malam pertama. अंग्रेजी फिल्म लगाए Play that delighted the world. Film selanjutnya, The Sound of Music. The Sound of Music adalah film musik klasik yang paling berpengaruh yang nggak perlu dijelaskan lagi bagaimana kualitasnya. Film yang diangkat dari memori berjudul The Story of the Trapp Family Singers oleh Maria von Trapp pada tahun 1949 ini dibintangi oleh Julie Andrews dan Christopher Plummer. Mengisahkan tentang Maria, seorang biarawati muda yang periang dan gemar menyanyi. Ia dikirim untuk merawat anak seorang perwira angkatan laut sekaligus duda dengan 7 anak yang sulit diatur. Untungnya Maria punya kesabaran dan ketulusan yang bikin dia berhasil menaklukkan hati anak-anak yang kurang kasih sayang tersebut. Sekaligus mencuri hati dari ayah mereka, yaitu Kapten von Trapp. Pada awalnya ada ketidaksepakatan antara Maria dan Kapten, yang bahkan bikin Kapten pengen memecat Maria ketika dia mengetahui tentang apa yang dilakukan dan dipakai sama anak-anaknya. Bagian terbaik tentang hubungan mereka adalah cara Kapten datang dan sadar kalau nggak salah untuk bersenang-senang dan berbahagia. Friends with a woman that he finds attractive. Be friends with a woman he finds unattractive. No, I don't like to eat between meals. A faceless guy rips off your clothes, and that's the sex fantasy. Film terakhir ada film When Harry Met Sally. When Harry Met Sally punya latar selama 12 tahun yang berfokus antara dua karakter yang berubah dari saling membenci menjadi sahabat dan akhirnya menjadi cinta. Filmnya disutradarai oleh Rob Reiner dan dibintangi oleh Meg Ryan, Billy Crystal, Bruno Kirby, dan Carrie Fisher. Mengisahkan tentang Harry, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan akan pergi ke New York. Ia terpaksa menumpang dengan Sally yang juga bakal pergi ke sana atas saran dari Amanda, sang kekasih. Perbedaan karakter yang begitu besar antara Harry dan Sally bikin hal-hal sekecil apapun bisa bikin mereka berantem. Dan ada kalanya mereka terpisah dan bertemu beberapa kali dalam waktu yang lama dan setiap pertemuan akan selalu bikin mereka berantem. Seakan mereka diciptakan untuk menjadi musuh abadi. Namun nanti filmnya berhasil ngasih yang alasan kuat kenapa mereka adalah pasangan yang sempurna. Harry came over last I went over night to Sally's last night. because I was upset that Joe was getting Too structured. I'm completely closed off. Something. Yeah, but he was too old to pick him up. Itu tadi film romance dengan bertema benci menjadi cinta yang kami rekomendasiin. Yang mana nih film yang bakal kalian tonton?